Ya, terima kasih Maria. Terakhir perdagangan bursa IHSG mampu ditutup menguat 0,45% ke level 7.228. Nilai transaksi hari ini cukup ramai ya, ini mencapai 19 triliun dan net buy asing cukup besar juga di pasar reguler lebih dari 2 triliun. Investor perlu mencermati sejumlah sentimen yang menggerakkan pasar hari ini. Yang pertama, ya walaupun jelang libur lebaran, libur panjang lebaran tentunya yang rawan tekanan akibat aksi profit taking, nyatanya rilis kinerja keuangan emiten Big Cap yang baik pada kuartal pertama 2022 berhasil direspon positif oleh investor. Kita lihat laba mandiri sebesar 10 triliun atau naik 70% dari tahun sebelumnya. Sementara Astra naik 84% atau laba yang diperoleh Q1 2022 ini sebesar 6,9 triliun. Ini cukup menggambarkan makroekonomi kita relatif kuat ya, karena balik lagi perusahaan Big Cap seperti Astra, Mandiri, bahkan BNI, BCA merupakan representasi aktivitas makroekonomi. Dan kita lihat saham-saham Big Cap, ada Astra yang menguat di 5,96%, ada Bank Mandiri yang menguat di 8,81%, BRI menguat di 0,82%. Namun Bank BCA ini terkoreksi 0,3%. Ya, soal keputusan pemerintah, soal nasib kelapa sawit setelah ramai beredar berbagai spekulasi, akhirnya pemerintah Presiden Jokowi memutuskan untuk benar-benar melarang ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan berbagai produk turunan kelapa sawit lainnya. Dan ini sudah tercangkup dalam Permendak dan berlaku pada hari ini. Tentu ini adalah sebuah kabar yang sangat menghebohkan ya. Indonesia adalah produsen sekaligus eksportir CPO terbesar dunia. Tanpa pasokan CPO dari Indonesia, dunia tentu bisa saja gonjang-ganjing. Dan tidak hanya bagi Indonesia saja, bahkan Indonesia maksud saya ya, bisa merasakan efek buruk akibat larangan ekspor CPO. Pada Januari dan Februari 2022, nilai ekspor minyak kelapa sawit ini tercatat 4,05 miliar US dollar. Angka ini berkontribusi 10,73% terhadap total ekspor non-migas. Dan sepanjang 2021, nilai ekspor minyak kelapa sawit adalah 28,52 miliar US dollar atau melonjak 54,61% dibandingkan 2020. Dan tahun lalu ekspor komoditas ini menyumbang 13,01% terhadap ekspor non-migas. Artinya sudah jelas ya, CPO adalah salah satu penyumbang devisa utama bagi Indonesia dan neraca dagang. Namun sepertinya tekad pemerintah sudah bulat meski Jokowi khususnya tahu betul betapa seriusnya efek jika larangan ekspor CPO di stop. Dan kita lihat emiten-emiten perkebunan. Ada PP London Sumatera terkoreksi 2,85%, ada Astra Agro Lestari yang terkoreksi 2,72%, ada Salim Infomas yang menguat 1% dan Smart menguat di 0,43%. Ya, kalau dari luar perhatian investor ini masih tertuju pada perdagangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Sementara perkembangan kasus COVID di China ini masih terus menjadi perhatian oleh investor. Dan demikian, kembali ke Anda, Maria.